Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita masih membahas tentang pemrograman fundamental menggunakan bahasa Java. Masih bersama saya Muhammad Afandes. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tuh yang namanya data, variabel, dan tipe data ya. Kalian sudah memiliki variabel misalnya, atau kalian sudah memiliki data, terus data itu kalian simpan ke dalam variabel. Lalu ketika itu sudah jadi, buat apa data-data tadi? Jawabannya adalah data-data tadi seharusnya dioperasikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan data-data yang baru. Misalnya nih, kalian punya angka 10, terus kalian punya angka 8. Kalau kalian hanya memiliki angka 10 dan angka 8 saja, di dalam pemrograman itu tidak terlalu berarti. Angka-angka tadi, data-data tadi, itu sebaiknya dilakukan operasi. Misalnya saya melakukan operasi penjumlahan. Angka 10 saya jumlahkan dengan angka 8, maka dia akan menjadi angka baru yaitu 18. Dengan menjadi angka baru ini, jadilah sebuah program yang namanya program penjumlahan. Program yang mengambil data-data 10 dan data 8 lalu dijumlahkan menghasilkan nilai yang baru. Bukan hanya penjumlahan saja, di dalam pemrograman ada banyak sekali operasi-operasi yang bisa kita lakukan. Maka dari itu, pada video kali ini kita akan membahas semua operasi-operasi yang ada dilakukan. Semua operasi-operasi itu diwakili dan disimbolkan dengan simbol-simbol unik. Nah, simbol-simbol itulah yang kita sebut dengan operator. Oke, pada video kali ini kita akan membahas secara jelas, secara detail, pelan-pelan, apa itu operator dan bagaimana cara menggunakan operator itu masing-masing. Langsung saja kita bahas materi kita. Yang pertama sekali kita harus kenalan dulu dengan dua istilah yang sangat berperan penting pada materi ini. Yang pertama adalah istilah operator, yang kedua adalah operan. Kalian harus terbiasa dulu dengan istilah ini. Ada operator, ada operan. Perhatikan pada video ini, kalian melihat di situ ada sebuah ekspresi ya, 10 tambah 25 titik koma gitu ya. Ada titik koma, sengaja saya bikinkan titik koma di situ. Untuk kali ini saya memberikan label di 10 itu adalah operan. Terus simbol operator yaitu tanda tambah, tanda plus gitu ya. Berikutnya ada operan lagi yaitu angka 25. Titik koma itu kita abaikan. Jadi operan itu tidak termasuk kepada titik koma. Titik koma sudah berbeda lagi. Nah, dari sini kita harus paham dulu perbedaan antara operan dan operator. Operator yang akan kita pelajari itu adalah yang terletak di sini. Nah, ini dia. Ini adalah operator. Sedangkan operan ada di sini. Nah, di sini kita memiliki operator yang operannya ada dua. 10 dan 25. Memang cara kerja operator itu seperti itu. Operator adalah simbol-simbol untuk mengoperasikan nilai-nilai operan. Oke, paham ya? Sekarang kita perhatikan dulu komposisi dari operator dan operan. Bagaimana susunan operator dan operan? Pada umumnya, susunan operator dan operan itu diawali dari operan, operator, dan operan. Jadi operator itu berada di tengah-tengah operan. Memang pola seperti ini, susunan seperti ini itu tidak semuanya ya. Ada nanti susunan yang berbeda. Tapi yang paling kita ketahui secara basic dulu, karena memang hampir semua operator itu susunannya seperti ini.
Hanya sebagian kecil saja nanti operator-operator itu yang susunannya berbeda. Oke, berikutnya kita akan coba membahas lebih detail tentang susunan dari operator dan operan. Nah, di sini saya memiliki sebuah statement yaitu in hasil sama dengan nilai plus 20. Nah, coba diperhatikan di sini saya punya ada variabel nilai, ini adalah operan. Terus tanda plus itu adalah operator, angka 20 adalah operan. Nah, kita akan bahas dulu supaya kita benar-benar ngerti yang mana namanya operan dan operator. Di sini kita fokus kepada yang ini dulu ya. Nah, kita fokus pada yang ini dulu. Nah, di sini nilai itu adalah variabel. Di video sebelumnya kan kita sudah belajar tentang namanya variabel ya. Berarti variabel ini dia akan menyimpan sebuah nilai nantinya. Terus di sini ada operator ada 20. Ketika ini kita jalankan operasi ini sudah satu susunan ya. Nah, sudah satu susunan operasi ini. Ada operan, operator, operan. Maka ini akan bisa dioperasikan, akan bisa dihitung kayak gitu ya. Ya nggak semua operator itu bisa dihitung sih sebenarnya memang. Tapi untuk kasus ini bisa dihitung gitu ya. Cuma nggak mungkin dong nilai itu kita tambahkan dengan 20. Karena kita belum tahu nilai ini. Yang benar itu adalah ketika kita melakukan operasi ini, sebenarnya nilai ini akan diterjemahkan kepada berapa isi dari nilai itu. Berapa datanya. Nah, di sini kita dapat datanya. Datanya adalah 10. Jadi ketika itu dijalankan, sebenarnya dia menjalankan ekspresi 10 tambah 20. Nah, seperti itu ya. Ini 10 ini contoh saja, contoh dari isi nilai. Kalau sudah seperti ini, sudah sama-sama angka gitu ya, maka ini akan mudah untuk dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, dia menjadi 30. Nah, belum sampai selesai, kita harus paham lagi bahwa di dalam statement ini, yang namanya operator itu bukan hanya tanda plus ini saja. Yang namanya operator di statement ini adalah tanda sama dengan juga merupakan operator. Di sini susunan dari operator juga sudah sama. Hasil ini adalah nama variabel, betul kan? Ini adalah operan, mirip dengan yang di sini tadi. Ini mirip saja nih. Ini mirip dengan yang ini tadi. Terus operator, mirip dengan yang di sini tadi susunannya. Terus operan lagi, ya mirip dengan angka yang di sini tadi kan. Nah, makanya memang ketika kita membuatkan coding di pemrograman itu, kita tidak lepas dari susunan operan, operator, dan operan. Seperti itu. Dengan begitu, kita akan mudah memahami bagaimana sebenarnya sebuah coding itu bekerja atau beroperasi. Oke, sampai sini paham ya? Kita sudah dapat gambaran umum tentang yang namanya operator. Sampai pada tahapan ini kita sudah memahami setidaknya ada dua operator, yaitu operator sama dengan operator tanda plus tanda tambah. Sebenarnya operator itu ada banyak. Kalau kita mau kita mau bahas itu operator akan berjumlah sangat banyak sekali. Ada beberapa operator-operator itu yang sifatnya berbeda. Nah, kita akan bahas itu satu-satu. Yang pertama, yang paling sederhana sekali, kita akan bahas yang namanya operator assignment. Operator assignment ini sebenarnya yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, ini. Simbol sama dengan. Contohnya adalah X sama dengan Y gitu ya. Berarti berapa nilai di X ini, di Y ini, berapa nilai di Y ini itu akan dipindahkan, disalin ke
X. Kayak gitu. Nah, ini merupakan operator assignment. Beda operator, beda fungsinya. Assignment yang untuk sama dengan ini fungsinya adalah menyimpan dan menyalin sebenarnya ya. Menyalin dan menyimpan nilai dari operan yang ada di sini ke operan yang ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian perhatikan bahwa ketika operasi ini dijalankan, operan yang ada di sini itu tidak berpengaruh sama sekali sebenarnya. Nggak ada ngaruhnya. Ini misalnya di dalam Y ini nilainya 10, kayak gitu ya. Di dalam X ini nilainya 5. X sama dengan Y, maka nilai 10 yang ada di sini itu akan dipindahkan ke sini. Nilai 5 yang ada di X tadi bagaimana? Hilang. Berarti ketika operasi ini dijalankan, Y ini sama sekali tidak berpengaruh. Tapi yang terpengaruh adalah X yang di sebelah kiri. Nah, kebanyakan hampir sebagian besar operator-operator yang ada, khususnya operator-operator assignment, itu akan mempengaruhi nilai yang ada di operan sebelah kiri. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalian paham. Begitu juga dengan operator assignment plus sama dengan. Ya, mungkin ini belum pernah kalian coba ya. Kita akan coba masing-masing operator ini sederhana saja menggunakan coding-coding sederhana. Yuk kita coba. Nah, saya punya sebuah file dulu ya. Saya tulis filenya. Oke, belajar operator. PSVM. Saya bikinkan integer X sama dengan 10. Nah, dari sini kita sudah memahami ya bahwa nilai 10 atau data 10 tadi ketika dikenakan operator sama dengan, maka nilai 10 tadi itu akan dipindahkan ke X. Dengan begitu, isi dari X itu akan bernilai 10. Nah, kita contohkan, kita printkan ya. Nah, nilai dari X itu akan berjumlah 10. Begitu juga dengan yang lain. Kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya assignment gitu ya. Di atas itu kan saya namanya inisialisasi ya. Nah, sekarang saya lakukan assignment X sama dengan 12. Maka ketika ini diproses, yang keluar itu adalah 12. Kemana yang 10 tadi? Ya sudah nggak bisa diketahui lagi ya. 10-nya sudah hilang gitu. Wah, yang ini kalau di sini nggak usah terlalu diperhatikan ya. Nah, ini karena memang IDE-nya. Nah, begitu juga ketika saya lakukan operasi yang berbeda. Misalnya saya lakukan operasi sekalian di sini ya, 10 tambah 8. Maka hasilnya adalah yang terakhir. Nah, 18. Di sini kita sudah menggunakan dua operator sebelumnya, plus dan ini. Pada slide sebelumnya kita sudah mulai melihat ada operator-operator tambahan nih. Plus sama dengan. Ini artinya apa? Plus sama dengan itu menyimpan nilai X plus Y ke variabel X. Nah, maksudnya adalah ketika kita menjalankan operasi ini, gitu ya. Coba saya jalankan dulu ke warna merah. X plus sama dengan Y. Anggap saja Y itu bernilai 4. X itu bernilai 0. Yang terjadi ketika X plus sama dengan Y itu adalah menyimpan nilai X tambah Y. Berapa nilai X-nya? 0 tambah Y 4. Berarti totalnya adalah 4. Disimpan ke
X. Nah, seperti ini. Nah, disimpan ke X. Jadi nilai 4 tadi itu disimpan ke X. Berarti sekarang nilai X itu adalah 4. Ketika di plus sama dengan Y lagi, yang sebelumnya X itu 4, ditambah sama dengan Y 4 juga, berarti nanti 4 ditambah 4, hasilnya adalah 8. Seperti itu kan? 8 ini akan disimpan lagi seperti itu. Nah, memang mekanisme plus sama dengan ini adalah bentuk sederhana daripada kita menuliskan coding yang panjang. Ini sama kalau seandainya coding aslinya itu seperti ini, X sama dengan X tambah Y gitu. Sama seperti itu. Daripada kita menuliskan seperti ini, kita cukup menuliskan seperti ini akan mendapatkan hasil yang serupa. Begitu juga dengan yang minus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan gitu ya, dengan modulus sama dengan. Nah, yang seperti ini termasuk operasi-operasi assignment. Ya, kita akan bahas tentang simbol-simbol yang berikutnya itu pada operator yang lain, karena operator yang lain juga berhubungan dengan itu. Jadi sebelum saya membahas yang itu, kita lanjut dulu ke operator aritmetik. Nah, operator simbol plus, minus, kali, perkalian, bagi, dan sisa bagi. Nah, ini adalah operator dasar untuk angka-angka yang ada di pemrograman. Yuk kita contohkan saja. Nggak perlu lagi saya bahas satu persatu ya. Kita contohkan aja langsung di program. Nah, ini saya punya variabel X ya. Saya buatkan lagi sebuah variabel namanya integer Y sama dengan misalnya 8. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita akan cobakan operator plus minus kayak gitu ya. Integer Z sama dengan, oke, typonya banyak nih. Integer Z sama dengan X tambah X X kurang Y, misalnya seperti itu. Nah, saya bikinkan seperti ini ya. Maka nanti yang akan saya printkan itu adalah, oh bukan X, sorry, Z. Nah, ini 10 ditambah 10 dikurang 8. Berarti hasilnya adalah harusnya 12 gitu ya. 10 tambah 10 20 kurang 8 12. Nah, seperti itu ya. Berarti ini adalah operator dasar. Nah, bagaimana kalau seandainya saya bikinkan fungsinya seperti ini? Saya punya variabel X, terus saya bikinkan X sama dengan X tambah Y. Nah, seperti itu. Terus saya akan printkan X. X-nya adalah 10. 10 sama dengan 10 tambah Y. Berarti 10 tambah 8, 18 dimasukkan lagi ke sini. Berarti nilai X akan berubah menjadi 18. Coba kita jalankan. Nah, itu ya, menjadi 18. Nah, ini sebenarnya bisa kita singkat menggunakan operator assignment tadi yang sebelumnya. Kayak gitu. Untungnya ya, kalau kita di Java itu ada fitur untuk cepat ngerubahnya. Jadi dia sudah kenal kalau patternnya seperti ini, polanya seperti ini, bisa dipersingkat dengan gaya operator assignment. Nah, seperti itu. X plus sama dengan Y, maka hasilnya akan 18. Sama hasilnya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, berikutnya ada beberapa operator lagi yang perlu kita jelaskan.
yaitu operator bagi, perkalian, dan sisa bagi. Kalau operator operator kali, perkalian, dan operator bagi gitu ya, pasti kalian sudah ngerti lah ya jenis operator ini, fungsinya untuk apa gitu ya. Tapi kita tetap contohkan. Saya contohkan seperti ini, X kali X bagi Y, seperti itu. 100 bagi 8 jatuhnya. Nah, di sini saya ganti jadi Z ya. 10 kali 10, 100 bagi 8 jatuhnya 12,5. Saya cobakan. Karena kita menggunakan integer, maka hasilnya akan 12 tanpa koma gitu ya. Nah, seperti itu. Ini sederhana sebenarnya, kalian sudah ngerti. Tapi ada yang namanya operator sisa bagi, yaitu tanda persen. Nah, ini operator sisa bagi atau modulus. Sisa bagi ini sebenarnya ini saya lakukan operasi X sisa bagi Y kayak gitu ya. X sisa bagi Y. 10 sisa bagi 8. Sisa bagi itu jatuhnya adalah angka yang tersisa ketika saya melakukan operasi pembagi. 10 dibagi 8 sebenarnya kan cuma dapat 1 koma gitu ya. Nah, ada beberapa angka, ada 2 angka yang tidak bisa dibagi. Jadi kalau 10 bagi 8, contoh deh, saya bikinkan di sini dulu deh. Nah, misalnya di sini nih. Ini ada angka 10 gitu ya. Angka 10 dibagi 8 gitu ya. Sebenarnya kan kalau angka 10 dibagi 8 itu jatuhnya adalah eh, apa namanya? Dapatnya 1 gitu ya. 1, sekian sekian sekian. Nah, komanya ini sebenarnya yang membuat dia sulit untuk dibagi kan, karena ada angka-angka yang bersisa, makanya dia terbuat angka-angka koma tadi. Kalau 10 itu dibagi 8, yang bulatnya hanya 1, maka kalau itu dibagi 8, di sini ada 8 ya. Di sini ada angka 2. Gitu kan? Angka 2 inilah ada sisa bagi. Seperti itu. Maka kalau kita lakukan operasi 10 sisa bagi 8 gitu ya, di dalam program itu hasilnya adalah 2. 2 ini adalah sisa bagi ini tadi. Kita contohkan yang lain. Misalnya saya punya angka 25. Terus saya bagi dengan misalnya 8 gitu ya. Sama dengan sebenarnya kan ini jatuhnya adalah 3 koma gitu ya. 8 kali 3 itu sudah nilainya 16. Maksud saya 24 gitu ya. Maka bersisa 1. 1 inilah sisa bagi dari 25 bagi 8. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini dia operator sisa bagi, menghitung sisa bagi menggunakan modulus. Sekarang akan muncul pertanyaan, terus buat apa ya kegunaan dari operator sisa bagi? Ya, menurut saya untuk tahapan sekarang kita cukup tahu saja dulu. Karena sebenarnya memang ada beberapa manfaat ketika kita bisa menggunakan operator sisa bagi. Misalnya ketika kita ingin mendeteksi angka itu ganjil atau genap gitu ya. Sederhana dong, kalau seandainya kita ingin mengetahui angka itu ganjil atau genap, ya sudah,
kita bagi 2 saja, kalau dibagi 2 itu berkoma, ganjil lah dia kan. Kalau dia dibagi 2 itu tidak berkoma, maka dia genap. Nah, kalau kita menggunakan operator sisa bagi, ketika kita melakukan operasi sisa bagi, misalnya angka 25 sisa bagi 2 gitu ya, pasti akan punya nilai sisa baginya. 25 kan ganjil gitu ya. Pasti bersisa 1. Kalau 24 itu tidak bersisa, langsung bulat dia dibagi 12. Oke. Nah, operator sisa bagi, operator yang sebelumnya tadi adalah assignment, yang ini. Nah, itu sudah kita bahas ya. Makanya memang sekalian kita bahas dengan yang ini tadi. Minus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, sisa bagi sama dengan. Kayak gitu ya. Nah, prinsipnya untuk yang assignment ini sama. Hanya saja operatornya berbeda. Nah, ini juga operator aritmatik. Kita sudah paham juga, sudah kita contohkan. Memang butuh latihan-latihan saja kalau untuk modulus gitu ya. Selanjutnya kita bahas tentang namanya operator unary. Unary ini operator yang unik. Sebenarnya agak berbeda dari operator yang lain. Coba kita kembali ke slide yang awal sekali. Nah, ini. Di sini kan kita pahami tadi bahwa yang namanya operator itu susunannya adalah operan, operator, dan operan. Kayak gitu ya. Ketika kita bercerita tentang operator unary itu berbeda. Di sini ada beberapa contoh operatornya, yaitu plus, minus, dengan tanda seru. Yang di atas ini dulu deh. Yang di atas ini dulu kita fokuskan ya. Plus, minus, terus tanda seru. Kalau yang plus ini menandakan angka positif. Sebenarnya kita tidak perlu ngasih tanda plus gitu ya. Tak perlu. Cuma kalau mau dikasih juga nggak apa-apa gitu ya. Kita contohkan. Saya punya angka 10 gitu. Angka 10 ini plus atau minus gitu ya. Nggak tahu karena nggak ada angka tandanya. Ya sudah saya kasih tanda gitu ya. Kalau ngotot juga pengen punya tanda gitu ya. Ya sudah nih kasih plus 10. Terus Y ini plus atau minus? Minus, ya sudah. Saya kasih tanda. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ini adalah operator unary. Operator unary itu berbeda dengan operator pada umumnya. Operator unary cenderung dia hanya memiliki satu operator dan satu operan saja. Ya, coba kita perhatikan ya. Bentar. Nah, coba kita perhatikan. Hapus dulu. Saya tadi punya ekspresinya seperti ini. Plus 10. Kayak gitu. Ini operatornya. Sepuluh adalah operan. Ya, seperti itu ya. Jadi operator unary ini dia hanya mengandalkan satu operator, satu operan. Tidak lagi dua operan. Kayak gitu ya. Dan tidak masuk akal juga kalau seandainya dua operator gitu ya. Ada operator sini, ada operator di sini gitu ya. Di tengah-tengahnya operan, sebenarnya itu nggak masuk akal sih sebenarnya. Tapi bisa jadi gitu. Oke. Tapi intinya untuk operator unary itu dia setidaknya hanya satu saja operannya. Kenapa dinamakan unary itu? Karena satu, operannya itu karena satu. Baik posisinya itu operator dulu baru operan, atau
tipenya itu operan dulu, operan baru operator gitu. Ya boleh aja operan baru operator. Kalau ini kan operator dulu baru operan kayak gitu ya. Boleh saja. Ya kita akan membahas tentang unary ini satu-satu ya. Nah, yang pertama yang ini sudah kita bahas tadi, plus minus. Yang ini ada tanda seru. Tanda seru itu bukan untuk angka, tapi untuk tipe data boolean. Nah, berarti kita sudah mulai dapat kata kunci nih. Kata kunci berikutnya bahwa beda tipe data, ternyata operator yang digunakan itu juga beda-beda. Contoh yang di sini tanda seru ya. Tanda seru itu tujuannya untuk komplement atau membalikkan nilai logika. Berarti nilai logika ini adalah nilai boolean. Misalnya saya contohkan. Tanda seru false. Ini tanda seru ini bacanya not itu sebenarnya. Not false. Berarti tidak false. Kalau dia tidak false berarti true. Kayak gitu proses dari simbol not yang ini atau tanda seru ini. Kalau dia false, dia akan dirubah menjadi true. Kalau dia true, diubah menjadi false. Seperti itu. Komplement, kebalikan gitu ya. Kebalikan kalau dia true, false, false, true. Seperti itu. Nah, jadi operator unary ada yang seperti ini nih. Nah, di operator unary ini saya pisahkan nih biar kita mudah. Pertama adalah susunan yang operatornya dulu. Ini operatornya, tanda plusnya dulu. Baru operannya. Operatornya dulu, tanda seru, baru operannya. False. Seperti itu. Ada lagi operator unary itu yang bisa diletakkan di sebelah kiri atau sebelah kanan. Contoh simbolnya plus plus, minus minus. Di sini contoh yang pertama adalah plus plus x. Terus ada juga contoh berikutnya adalah x plus plus. Kayak gitu ya. Fungsinya adalah menambahkan angka 1 ke variabel itu. Nah, coba kita contohkannya. Saya punya sebuah variabel x dan y. Berikutnya, saya lakukan proses plus plus x. Seperti ini. Nah, di sini saya punya operator. Operatornya ini bukan dua loh ya. Di sini bukan dua buah operator tanda plus, bukan. Tapi ini satu buah operator plus plus. Ini dianggap satu operator, bukan dua operator. Nah, saya printkan hasil dari x sebelumnya adalah plus 10. Setelah di plus-pluskan menjadi 11. Jadi seperti itu saja. Dia hanya menambahkan angka 1 saja. Jadi kalau saya lakukan 2 kali, maka dia akan nambah angka 1-nya 2 kali. Menjadi 12. Seperti itu. Begitu juga dengan posisi yang di depan. Sama. Posisinya bisa kita tukar-tukar. Bisa kita ganti-ganti ya. Nah, saya ganti-ganti di depan. X plus plus. Nah, bertambah juga gitu ya. Ya, sama progresnya sama. Nah, kalau kita sudah paham ini, sekarang kita harus mengerti perbedaan di antara plus plus X dengan X plus plus. Sebenarnya kalau kita jalankan seperti ini hasilnya sama. Tapi kalau kita jalankan caranya bukan seperti ini, contoh plus plus X. Jadi saya printkan plus plus X-nya. Terus setelah itu saya printkan saja X. Coba kita cek. Pertama 11, yang kedua 11.
Yang ini, yang pertama yang ini plus plus X. Ketika saya jalankan perintah plus plus X, maka nilai X itu akan ditambah menjadi 1. Di print lah 11. Setelah itu saya tinggal print angka 11 saja lagi, angka X-nya lagi 11. Nah, dari sini memang biasa aja ya, nggak terlalu kelihatan apa itu gitu ya. Sekarang saya ganti, jalankan. Hasilnya berbeda. Yang pertama 10 itu yang ini. Nah, di sini muncul perbedaan. Kalian bisa perhatikan ketika saya printkan X++, yang dicetak di sini adalah 10. Setelah itu saya cetak lagi X 11. Nah, di sini kita harus ngerti bahwa ketika kita melakukan proses operasi X++ seperti ini, yang dilakukan oleh program itu adalah dia mendahulukan proses printnya ini terlebih dahulu. Setelah proses printnya jalan, baru ditambahkan. Kalau kayak gitu, dari awal nilainya 10, di print dulu 10-nya, makanya di print dulu 10-nya, baru ditambahkan plus plus. Nah, jadi proses yang ada di sini nih, urutannya berbeda. Di print dulu angka sebelumnya, baru ditambahkan. Setelah itu, sampai di sini, angkanya sudah tertambah. Kayak gitu ya. Makanya di sini di print dulu angka X-nya, yang terprint itu adalah 10. Kalau kita ganti menjadi plus plus X, prosesnya berbeda. Ditambahkan dulu X-nya dengan 1 menjadi 11, baru diprintkan. Kebalik kan? Kalau yang tadi diprintkan baru ditambahkan. Kalau ini ditambahkan baru diprintkan. Cara menghafalnya nggak sulit. Kalian perhatikan saja X-nya kalau ada di depan berarti ditambahkan dulu. Baru diprintkan, baru diproses, baru dicetak. Seperti itu ya. Jadi ditambahkan terlebih dahulu baru dilakukan operasi yang lain. Kalau dia plus-plusnya di belakang, sebelah kanan, berarti dilakukan proses yang apa namanya? Yang ada, terus baru ditambahkan. Diproses dulu baru ditambahkan. Seperti itu ya. Nah, itu perbedaan antara operator unary yang khususnya yang simbol ini ya, plus plus dengan minus minus. Terus muncul pertanyaan, yang kali-kali terus bagi-bagi nggak ada ya Pak ya? Terus sisa bagi nggak ada ya Pak ya gitu ya? Ya sebenarnya saya mau bilang ada atau tidaknya itu agak bingung juga sih sebenarnya ya. Buat apa gitu? Logikanya sih nggak masuk, nggak nyambung kayak gitu. Contoh, misal kayak gitu ya. Misalnya kayak gini. Saya punya sebuah angka. Saya hapus dulu. Misalnya integer X sama dengan 10 kayak gitu ya. Kalau saya lakukan operasi X plus plus kayak gitu, jelas X-nya ini akan berubah menjadi 11. Itu jelas. Karena fungsi ini adalah menambahkan 1. Sekarang kalau kita ganti X kali kayak gitu ya. Berarti kali sama dengan 1. 10 ini mau dikali sama dengan 1, berapa kali pun tetap hasilnya 10 gitu. Begitu juga dengan bagi. Bagi-bagi kayak gitu ya. Nah, 10 dibagi 1 sama dengan 10 juga. Makanya kedua proses ini nggak masuk akal.
nggak masuk akal itu ya nggak ada gunanya gitu kita lakukan proses ini. Angkanya juga nggak berubah, tetap segitu-segitu saja. Kan tujuan awal kita adalah melakukan operasi ini untuk menghasilkan nilai yang baru. Kalau nilainya itu-itu saja, berarti proses operasinya itu nggak ada gunanya. Bagaimana Pak dengan yang sisa bagi? Sisa bagi pakai persen-persen gitu ya. Persen-persen Pak gitu ya. Berarti ini kan 10 sisa bagi dengan 1. Kayak gitu. 10 disisa bagi dengan 1. Lah, itu sulit. Karena semua angka dibagi 1 ya habis semuanya gitu. Ya enggak? Ngerti enggak? Setiap angka dibagi dengan 1 ya habis. Pasti semua angka bisa dibagi dengan 1 kecuali angka berkoma. Makanya nggak masuk akal dibikinkan sisa bagi 1. Karena ini fungsinya kan dengan angka 1 kayak gitu ya. Nah, makanya eh, operator untuk yang kali-kali, bagi-bagi, modulus-modulus gitu ya, itu nggak ada. Nah, selain dari itu, kalau kita coba juga sebenarnya ya, kita coba misalnya kayak gini. X kali-kali kayak gitu ya, kali-kali. Nah, memang nggak mau deh seperti itu. Ditambah lagi X bagi-bagi. Apa kita nggak ingat bahwa bagi-bagi ini adalah simbol untuk komentar, betul. Ini simbol untuk komentar. Makanya memang nggak ada ya fungsi untuk bagi-bagi, apalagi persen-persen kayak gitu ya. Oke, itu tadi sudah kita bahas panjang lebar tentang operator unary. Paham ya? Memang namanya operator ini setidaknya kalian perlu memahami masing-masing dari simbol operator itu. Sudah habis ke operatornya? Belum. Kita masih ada beberapa operator lain. Berikutnya adalah operator equality. Sebenarnya istilah equality ini ya saya ngambil dari dokumen resminya Java ya. Kalian bisa searching saja di website resmi Java. Kalau bagi saya kita tidak terlalu perlu menghafal apakah ini operator equality, tidak gitu ya. Yang perlu kalian ngerti itu adalah per masing-masing simbolnya. Karena pengalaman saya memang hampir sebagian besar simbol-simbol yang digunakan oleh berbagai bahasa program itu sama untuk operator. Ada sama dengan gitu ya. Ada tanda seru sama dengan kayak gitu. Yaitu hampir sama semuanya. Nah, kita mulai bahas kepada operator equality. Operator equality ini sudah mulai berbeda dengan operator yang sebelum-sebelumnya. Apa bedanya? Kalau sebelum-sebelumnya kita bahas tentang assignment dan arithmetic, terus ditambah dengan operator unary yang ini operator-operator yang fokus kepada angka, tipe data angka. Kecuali tadi yang not tadi itu ya, tanda seru itu ya. Nah, tanda seru itu ke boolean. Tapi sebagian besar operator yang kita bahas tadi itu adalah operator yang berhubungan dengan angka. Sekarang operator yang kita bahas tentang equality itu semuanya adalah operator untuk boolean. Boolean misalnya Z sama dengan X sama dengan Y. Nah, seperti itu. Ya sekilas agak apa ya, agak membingungkan ya, ada sama dengan terus ada sama dengan gitu ya. Tapi intinya memang ketika kita fokus kepada X sama dengan Y, itu tandanya sedang melakukan operasi pengujian, pengecekan apakah X equal sama dengan gitu ya. Apakah X itu isinya sama dengan Y kayak gitu ya. Berapa isi X?
X-nya 10, berapa isi Y? Y-nya minus 8 gitu ya. Sama nggak? Enggak. Maka kalau itu tidak sama, ketika kita printkan Z saya printkan, maka hasilnya adalah false. Kayak gitu. Karena memang tidak sama, false. Apakah X sama dengan Y? Jadi bacanya seperti itu. Apakah X sama dengan Y? Kayak gitu. Kalau seandainya di sini saya bikinkan Y-nya 10, saya jalankan, maka hasil Z itu adalah true. Karena memang sama-sama 10, walaupun ini ada tanda plus kayak gitu ya. Karena memang sama-sama 10. Nah, ini fungsi equality. Tadi ada sama dengan, terus ada yang namanya tanda seru sama dengan. Nah, tanda seru ini mirip dengan tanda seru yang ada di unary tadi, yaitu not. Nah, kalau kita menggunakan operator tanda seru sama dengan atau not sama dengan, not equal, kayak gitu ya. Apakah X tidak sama dengan Y? Sekarang kondisinya adalah sama. Yang diminta apakah tidak sama? Kalau dia sama berarti false. Ya, ini kalian harus melatih logika sih sebenarnya gitu ya. Operator ini akan bernilai kalau X dan Y-nya itu tidak sama. Jadi dia akan bernilai true, operator ini, kalau X dan Y-nya itu berbeda. Sekarang berbeda nggak? Enggak. Berarti dia akan bernilai false. Nah, kebalikan dari yang sama dengan sama dengan. Ya simple sih sebenarnya itu saja untuk yang equality. Tapi yang perlu kita pahami bahwa ketika kita berurusan dengan operator equality, maka hasil dari operator itu akan berubah menjadi boolean, akan berubah menjadi true atau false. Coba kalian perhatikan, X ini kan tipe datanya integer, Y ini kan tipe datanya integer. Ketika integer dilakukan operasi not equal atau equal gitu ya, dia akan berubah menjadi variabel baru atau berubah menjadi data baru dengan tipe data boolean kayak gitu. Makanya memang kalau sudah berurusan dengan ini hasilnya ya kalau nggak true ya false, hanya itu saja. Oke, paham ya? Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Selain operator equality, ada operator lain yaitu namanya operator relasional. Operator relasional ini diperuntukkan untuk angka, tapi hasilnya berupa boolean. Contoh simbol besar, kecil, besar sama dengan, kecil sama dengan. Operator ini kalau dijalankan pasti akan menghasilkan boolean. Walaupun X dan Y-nya adalah angka. Yuk kita contohkan. Ini pasti sudah simple ya untuk memahaminya. Kita langsung saja ke contoh. Contoh seperti ini. Apakah X itu, misalnya, apakah X itu besar dari Y? X-nya berapa? 10. Y-nya berapa? 8. Apakah 10 itu besar dari 8? Jawabannya iya, karena 10 memang besar dari 8. Ketika itu kita masukkan ke dalam variabel Z, Z-nya di print, maka Z-nya akan bernilai true. Seperti itu. Nah, ini operator logika. Tentu kalau operator yang besar ini kita ganti jadi kecil, misalnya kayak gitu ya. Oke, kita ganti jadi kecil. Hasilnya adalah kebalikan. Ya pasti false, kayak gitu. Nah, simple seperti itu ya. Nah, berikutnya ada perbedaan kecil dengan kecil sama dengan. Kecil sama dengan dan kecil. Kalau seandainya kita punya sebuah variabel X 10, Y sama dengan 9. Kayak gitu ya. Sekarang kita jalankan kecil sama dengan.
X itu lebih kecil nggak? False, masih false. Sekarang kita akan besarkan nilai Y, 11. Apakah X lebih kecil dari Y? Jelas, karena 10 lebih kecil dari 11. Kita jalankan. Hasilnya true ya. Nah, kayak gitu. Tapi, kalau nilainya kita samakan, menggunakan operator kecil sama dengan, berarti nilai yang sama juga akan menghasilkan true. Berbeda dengan operator kecil saja. Kalau kecil saja, hasilnya masih false. Nah, ini semua tergantung kebutuhan. Penggunaan ini bisa kalian gunakan untuk program misalnya menghitung kelulusan gitu ya. Menentukan kelulusan. Kalau dia nilainya itu di atas 55, di atas 55 itu berarti 55 nggak termasuk gitu ya. Maka kita gunakan besar dari 55. Kalau seandainya 55-nya masuk, kita menggunakan besar sama dengan. Seperti itu. Nah, ini sesuai kebutuhan. Oke ya, paham ya sampai di sini? Nah, kita lanjutkan. Berikutnya, selain operator relasional, ada namanya operator kondisional. Operator kondisional ini cukup menarik. Simbolnya mulai aneh-aneh ini. Ada simbol dan, ada simbol dan-nya 2 kali, kayak gitu ya. Ada seperti ini ya. Tapi secara garis besar, operator kondisional ini ada 3 sebenarnya. Yaitu and yang ini, or, dan XOR. Seperti itu. Apa gunanya operator kondisional ini? Nah, operator kondisional ini adalah menggabungkan nilai-nilai logika. Jadi kalau kita memiliki program yang melakukan kalkulasi logika, maka kita menggunakan operator ini. Yuk kita contohkan saja ya. Misalnya seperti ini ya. Saya punya boolean A. Kayak gitu. Saya bikinkan Y-nya itu 12. A sama dengan X kecil dari Y. Kayak gitu ya. Kira-kira X kecil enggak dari Y? Ya, kecil dari Y. Pasti nilai A ini akan true. Berikutnya saya punya boolean B. Saya bikinkan misalnya seperti ini. X besar dari Y. Kira-kira hasil B ini adalah false. Betul. Seperti itu. Sekarang saya pengen membuktikan misalnya nih kayak gitu ya. Saya membikinkan sebuah program yang A dan B-nya ini harus kedua-duanya true. Barulah dia itu bisa true. Anggap saja syarat A ini adalah syarat ngelamar kerja gitu ya. Boolean A syarat pertama, boolean B syarat kedua, kayak gitu ya. Syarat lamaran itu diterima adalah kedua-dua syarat ini harus bernilai true. Nah, itu contoh. Ketika kita ingin membuatkan program yang mendeteksi hal seperti itu, kita menggunakan operator logika. Atau operator kondisional tadi. Nah, ini contohnya. A, saya gunakan N gitu ya. N, simbol N, B. Gitu. Nah, ini kalau saya jalankan, hasilnya false. Ya, kenapa? Nah, ini ketika kita menggunakan simbol kondisional atau simbol logika, kita harus ikut aturan logika. Ini tadi bernilai true. Yang B bernilai false. Kayak gitu ya. Nah, kita menggunakan operator N.
Nah, ini adalah operator AND. Typo ya. Nah, operator AND. Operator AND itu ada logikanya. Dia akan bernilai true kalau seandainya A dan B itu juga true. Nah, ini sama kayak kita melamar kerja gitu ya. Syarat Anda diterima adalah A bernilai true dan B bernilai true. Jadi pakai dan, N. Kalau dan berarti kedua-duanya ini harus true. Harus memenuhi syarat kayak gitu ya. Jadi kalau dia memenuhi syarat kedua-duanya, maka lamarannya diterima. Gitu. Nah, itu adalah logika N. Bagaimana kalau seandainya kita ganti dengan logika OR? Logika OR seperti ini. Kalau OR berbeda dengan N. OR itu ada saja salah satu yang true, maka nilainya true. Nah, ini sudah ada yang true nih. Nah, maka nilainya true. Logika dari gerbang OR itu adalah ada saja salah satu yang true, maka dia true. Ini mirip kayak kita apa ya, memesan makanan gitu ya di restoran kayak gitu. Kita pergi ke restoran itu, kalau seandainya tidak ada pesan menu sama sekali, maka tak diperbolehkan gitu ya. Ya, ini sama dengan nggak pergi ke restoran kayak gitu. Setidaknya kita memilih satu saja menunya. Jadi kalau ada satu yang sudah kita pilih, yang sudah true gitu ya, maka bolehlah dia dianggap sebagai pelanggan seperti itu. Atau dianggap dia sebagai membeli, bertransaksi. Kalau dia nggak membeli sama sekali kan itu sama sekali tidak terjadi transaksi kan. Nah, logika OR itu seperti itu. Jadi kalau ada satu saja yang oke, maka oke hasilnya kayak gitu ya. Nah, ini kita harus paham logika-logika. Operator-operator ini akan banyak digunakan untuk pemrograman-pemrograman yang berbasis keputusan-keputusan. Apakah si A itu lulus kayak gitu ya. Contoh misalnya, syarat lulus itu adalah pertama pertemuan kehadirannya itu di atas 80%. Yang kedua adalah nilainya di atas 55. Yang ketiga adalah misalnya eh, aktif kuliah. Berarti kan ada 3 syaratnya kayak gitu ya. Bagaimana kita membikinkan program menentukan bahwa seseorang itu lulus dari ketiga syarat ini? Ya, mau tidak mau kita menggunakan gerbang logika AND dan OR. Seperti itu. Oke, simple ya. Modelnya sederhana sih sebenarnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan secara detail, ada 2 jenis logika AND. Yang pertama itu adalah logika AND yang biasa, yang kedua adalah short circuit AND. Short circuit AND. Sebenarnya kita harus ngerti dulu tentang gerbang logika. Aturan-aturan logika itu kita harus ngerti. Coba saya contohkan ya. Nah, oke. Saya cobakan clear dulu. Oke, kita clear dulu. Kita mulai dari gerbang N. Logika N. Gitu ya. Logika N, saya umpamakan ada 2 operan. Operan X dan operan Y. Gitu ya. Nah, ini hasilnya. Ini N-nya. Nah, ini N. Kalau X ini bernilai true, Y ini bernilai true,
maka hasilnya adalah true. Kayak gitu. N itu seperti itu. Kunci dari N itu. Jadi kalau syarat pertama dan syarat kedua dan syarat ketiga dan syarat keempat, misalnya seperti itu ya, terpenuhi semuanya, maka dia bernilai true. Nah, di sini syarat 1 dan syarat 2 terpenuhi, maka dia bernilai true. Seperti itu. Bagaimana dengan yang lain? Yang lain itu baik dia true dengan false atau false dengan true atau false dengan false, kayak gitu ya. Itu semuanya adalah false. Jadi yang true itu yang ini. Nah, berbeda dengan logika OR. Saya bikinkan X, Y, ini OR. Gitu ya. Logika OR itu kalau dia false, kalau dia false dengan false, misalnya kayak gitu ya. Saya umpamakan kayak gini. Dia tidak pesan makanan, dia tidak pesan minuman, dia juga tidak booking tempat, dan dia juga tidak datang ke restoran. Berarti dia bukan pelanggan. Kayak gitu ya. Itu berarti dia bukan pelanggan. Berarti or ini kalau semuanya false, berarti dia false. Sisanya true. Nah, kayak gitu. True dengan true, true. Nanti true dengan false, true. False dengan true. Nah, ini sisanya true semuanya. Nah, ini gerbang logika. Jadi, ketika kita nanti mau menggunakan gerbang logika, kita perhatikan operan kita itu true, terus kita gunakan gerbang OR, terus operannya lagi true, maka hasilnya adalah true. Kayak gitu. Kita contohkan deh. Di codingnya kita contohkan. Misalnya, saya punya boolean A sama dengan true. Kayak gitu ya. Terus, boolean B sama dengan false. Seperti itu. Maka boolean C saya gunakan operator N misalnya. A, N, B. Seperti itu. Apakah hasilnya? Ya, coba kalian tebak. Saya menggunakan operator N. Apakah hasilnya? Jelas. Karena kita menggunakan N, ada satu saja yang apa? Yang false, berarti dia false. Atau kalau dia true semua, maka dia true. Kayak gitu kan? Sudah mulai bingung ya? Nah, jangan bingung-bingung. Kita kuasai saja kunci-kuncinya. Kalau dia true semuanya, maka dia true. Nah, ini N. Kalau dia OR, saya ganti OR gitu ya. Kalau dia false semuanya, maka dia false. Ini false semua nggak? Enggak. Maka dia true. Kayak gitu. Kalau OR itu false, false, false. Kalau N, true, true, true. Nah, kan simple ya. Kita pahami saja kuncinya. Kalau N itu true. Kalau false itu, kalau or itu false, seperti itu. Nah, ini pasti hasilnya adalah true. Sudah jelas? Nah, seperti itu. Oke ya. Terus muncul pertanyaan, buat apa sih kita bikinkan variabel true ya? Sebenarnya bukan kayak gini. Kan kita sudah contohkan tadi. Misalnya, apakah 10 itu kecil dari 11? Berarti kan true, kayak gitu ya. Berarti kan true. Atau kita ganti lagi, X sama dengan 10, terus Y sama dengan 11. Apakah X kecil dari Y? Kayak gitu kan? Ya sebenarnya penggunaannya seperti ini.
Jadi tidak langsung false, true, tidak langsung seperti itu. Jadi mungkin mulai dari angka atau mulai dari teks kayak gitu ya. Apakah namanya adalah Avandes kayak gitu ya. Itu kan sama, boolean juga. Nah, untuk menggabungkan boolean dengan boolean tadi itulah kita menggunakan operator kondisional atau operator logika. Baik, simple ya. Sampai sini udah ngerti. Nah, selain itu ada selain dari and dan or gitu ya, ada yang namanya XOR. XOR itu seperti ini. Nah, simbolnya seperti ini. XOR. Nah, yang namanya XOR itu eksklusif OR ya. Kalau kalian hafal agak ribet, coba saya jelaskan dulu untuk yang XOR-nya. Oke, kita clear dulu. XOR ya. Ini ada operan 1, ini operan 2. Nah, ini hasil dari XOR. Nah, XOR itu sebenarnya eksklusif OR. Kita ingat-ingat lagi OR-nya ya. Kalau OR biasa, true ketemu true, true ketemu false, false ketemu true, terus false ketemu false. Kan kayak gitu ya. Nah, kalau OR biasa saja, kunci kita adalah ketika dia bernilai false, false, maka OR itu bernilai false. Nah, coba deh saya bikinkan di sini khusus untuk OR saja. Maka nilainya adalah false. Nah, seperti itu. Sisanya bernilai true sepanjang ini. Bagaimana dengan exclusive OR? Exclusive OR ini adalah OR yang ada pengecualian. Eksklusif dia X-nya ini. Sama, kuncinya di sini juga false. Tapi di atasnya berbeda. Kalau di atasnya tadi true-nya dari atas sampai bawah, sekarang di XOR true-nya sampai di sini. Di atas false. Ini yang namanya eksklusif. Selain dari ini. Selain dari ini, nah, false. Kuncinya XOR itu adalah kalau dia berbeda. Nah, atau bahasa gampangnya adalah kalau dia milih salah satu, harus milih salah satu. Tidak boleh pilih keduanya, tidak boleh tidak pilih keduanya. Berarti XOR itu harus pilih salah satu baru dia true. Nah, ini dia. Pilih salah satu, salah satunya yang true, maka dia true. Tidak boleh dua yang true. Nah, ini XOR nih, unik kan? Jadi cara menghafal kuncinya adalah kalau dia beda, maka true. Kalau dia beda, true. Gitu ya. Nggak perlu dihafal kalau dia sama false gitu ya. Nggak usah dihafal yang itu. Hafal saja kalau dia beda, true. Nah, true-nya saja dihafal. Nah, oke ya, itu XOR. Cara penggunaannya di coding ya sama sih sebenarnya, tinggal kita gunakan ini saja. Sekarang kita contohkan seperti ini. Ini hasilnya true atau false? True, karena ini bernilai true, ini bernilai false. Beda nggak antara A dan B? Beda. Maka kalau dia beda, bernilai true. Nah, seperti itu ya. Nah, itu operator kondisional. Beres semuanya. Operator kondisional mulai dari atas sampai bawah. Tapi ada perbedaan di situ di short circuit and short circuit or gitu ya. Itu apalagi? Nah, kita akan contohkan perbedaan antara short circuit tadi.
Coba kita kita contohkan yang operator AND tadi ya. Ada short circuit AND seperti ini. Ini X, ini Y, ini N. Salah. Ini N. Terus saya bikinkan di sini ada OR. Bikinkan lagi. Nah, seperti itu ya. Kalau dia true dengan true, terus true dengan false, terus false dengan true, terus false dengan false. Ya, simple ya. Ingat kunci dari N. N itu seperti ini. Kunci dari OR. OR itu di sini, kayak gitu ya. Dua ini saja. Karena yang ada short circuitnya cuman N dan OR. Nah, kita harus pahami tentang short circuit. Nah, short circuit. Sekarang ini, kalau seandainya operan pertama saya bernilai true, nih bernilai true, bukan operator, operan pertama. Kan kalau kita bikinkan ekspresi, maka ada dua operan kan, operan X dan Y. Kalau operan X ini bernilai true, ya bernilai true, kira-kira nilai dari N-nya ini pasti true nggak? Kalau kita lihat dari tabel, tidak, karena di sini ada false. Kayak gitu. Kalau X-nya true, belum tentu N-nya bernilai true. Harus dicek Y-nya. Kalau Y-nya true, pasti dia N-nya true. Tapi kalau X-nya true, Y-nya false, nilainya false. Berarti nilai N ini tergantung dari kedua ini. Sekarang saya ganti. Kalau seandainya, saya ganti warna merah deh. Kalau seandainya nilai operan X itu false, ya kita baru ketahuan nih nilai operan X-nya itu false. Kira-kira hasil N-nya apa? Sudah ketahuan nggak? Sudah. Nilainya pasti false. Mau ininya true, mau ininya false, pasti kalau ininya sudah false, ininya pasti false. Paham nggak maksudnya? Nah, ini merupakan short circuit. Jadi kalau seandainya nanti kita menggunakan operator AND, operan pertamanya bernilai false, maka tidak perlu dicek lagi operan kedua. Mau dia true, mau dia false, pasti hasilnya false. Ya, kayak gitu ya. Ya, jadi kita paham dulu bahwa ketika kita menggunakan short circuit, kita hanya perlu cek yang pertama dulu. Kalau yang pertamanya bernilai false, maka dia tidak perlu dilakukan pengecekan yang kedua. Untuk N, kayak gitu ya. Kalau untuk OR misalnya. OR, kalau kita menjalankan OR, ketika operan pertamanya X-nya itu false, kira-kira hasil OR-nya itu pasti false nggak? Enggak, karena di sini pasti true. Coba balikkan lagi. Ini true, ini true, ini true, kayak gitu. Jadi kalau nilai X-nya false, ininya belum tentu false. Belum tentu. Harus ditentukan operan kedua. Tapi kalau dia X-nya true,
Kayak gitu ya. Mau Y-nya true atau false, pasti. Nah, kalau ininya, pasti ininya adalah true. Lihat aja, pasti true. Mau ininya true, mau ininya false. Kalau yang pertama ini, yang X ini adalah true, maka nilainya pasti true. Kita tidak perlu lagi ngecek operan kedua. Nah, ini kita pahami dulu ya. Dengan begitu, ketika kita menggunakan operator short circuit AND atau short circuit OR, tergantung dari operan yang pertama. Kalau operan pertama itu bernilai false dan kita menggunakan AND, maka operan keduanya itu tidak akan dicek. Begitu juga dengan yang OR. Ketika X-nya itu bernilai true dan dia menggunakan OR, maka yang kedua ini tidak perlu dicek, sudah pasti bernilai true. Kayak gitu. Bagaimana contohnya? Nah, contohnya seperti ini. Kita contohkan ya di codingnya. Nah, saya punya X, Y, saya lakukan proses seperti ini. Ini nilainya true, kayak gitu ya. True. Sekarang, saya lakukan proses misalnya short circuit OR. Kayak gitu. A-nya true. Kalau digunakan short circuit OR, berarti tidak perlu ceknya B. Tak perlu dicek B yang ini. Sudah pasti hasilnya true. Coba kita lihat. Nah, jadi ya, sudah pasti nilainya true. Kalau kita balik, misalnya B, saya gunakan short circuit N dengan A. Kayak gitu ya. Ketika kita jalankan seperti ini, B ini bernilai false. Kalau dia menggunakan short circuit N, ininya false, sudah pasti yang A-nya tidak perlu dicek lagi. Tidak perlu dihitung-hitung kayak gitu ya, dipantau-pantau kayak gitu. Nggak perlu dicek apakah A ini true atau false, nggak perlu. Hasilnya sudah pasti false. Nah, karena dari B saja sudah false kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Terus pertanyaannya pasti eh, terus pasti kalian akan heran, lah ini kan sama aja Pak. Iya sih, memang mirip kayak gitu ya. Nggak ada ngaruhnya. Tapi sekarang kalau seandainya misal seperti ini ya, saya lakukan proses penambahan. Di sini saya bikin X plus plus kecil dari Y plus plus. Kayak gitu ya. Terus di sini saya bikinkan X min min besar dari Y min min, misalnya kayak gitu. Yuk kita kita coba ya. X plus plus kecil dari Y plus plus. Kemarin kan kita sudah belajar tuh kalau plus plusnya ada di ujung berarti masih digunakan yang X gitu ya. Berarti ini 10 kecil dari 11. Hasilnya adalah apakah 10 kecil dari 11? Ya, hasilnya adalah true. Terus yang ini nilai awalnya dikurangin dulu. Nilai awalnya dulu baru dikurangin kan kayak gitu ya. Begitu juga dengan Y. Nah, nilai X ini sudah berubah sebenarnya menjadi 11. Y-nya sudah berubah menjadi 12. Apakah 11 ini besar dari 12? Ya false. Tentu false. Kayak gitu ya. False. Nah, sekarang kita kaji. Ketika X kecil dari Y bernilai true, X-nya berubah nggak menjadi 11? Dari 10 menjadi 11? Berubah.
nilai X sama dengan 11 nantinya itu. Nilai Y sama dengan 12. Kayak gitu ya. Nah, terus di sini X-nya 11 dikurangin kecil dari Y-nya 12. Tentu Y-nya 12 gitu ya. Nilainya false. Tapi setelah ini dijalankan, X-nya sudah turun lagi menjadi 10. Jadi setelah dihitung prosesnya dapat false, barulah berubah nilai X-nya jadi 10 kayak gitu ya. Terus Y-nya barulah berubah menjadi 11 lagi kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Logiknya kalau kita printkan X dan Y, saya printkan seperti ini X. Terus saya printkan lagi seperti ini Y kayak gitu ya. Berarti di sini hasilnya adalah kelihatan ya, C-nya itu karena menggunakan N, C-nya bernilai false, harusnya kayak gitu ya. Ini harusnya bernilai false. Terus di sini bernilai 10 karena sudah turun tadi. Ini harusnya bernilai 11 kayak gitu ya. Nah, kita contohkan menggunakan N biasa. Saya jalankan run seperti itu. Hasilnya false, betul ya? 10, betul ya? 11, betul juga kan? Nah, seperti itu. Ini menggunakan N biasa. Nah, bagaimana kalau seandainya saya menghilangkan fungsi ini, saya cut, saya replace menjadi A. Bisa dong? Bisa. Terus yang ini saya replace, cut menjadi B. Boleh kan? Boleh. Paste. Nah, seperti itu. Berarti saya tidak butuh ini lagi. Kalau saya jalankan, coba lihat hasilnya. Ya, sama ya. Jadi saya bisa langsung mempermudah proses seperti ini kan. Ya, cuma ini hanya tujuannya untuk menunjukkan perbedaan antara N dan short circuit N. Kalau saya gunakan short circuit N, saya jalankan, hasilnya berbeda. Nah, contoh lihat tuh. False. 9. 10. Berbeda kan? Kok tiba-tiba di sini 9 harusnya 10? Karena sudah kita minuskan terus kita naikkan kayak gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Dan ini kenapa bisa jadi 9 kayak gitu? Ini karena kita menggunakan short circuit N. Short circuit N itu kan kita tahu tadi ya, kalau proses ini nilainya true atau false nih. X min min besar dari Y min min. Karena minusnya di sebelah kanan, jadi kita gunakan variabel X-nya. X-nya 10, besar enggak dari 11? Enggak, berarti ini nilainya false. Kalau ini nilainya false, ketemu dengan short circuit N, maka ini tidak perlu lagi dihitung-hitung. Nah, aduh, ini tidak perlu lagi dihitung-hitung. Yang X plus plus ini tak perlu dihitung lagi. Abaikan saja. Karena dari sini sudah jelas false. Proses berikutnya kita abaikan. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kita dapat keuntungan bahwa kita tidak menjalankan proses ini lagi. Kalau proses ini tidak dijalankan, berarti X itu hanya dikurangi saja. Dikurangi dari 10 menjadi 9. Y-nya dikurangi jadi dari 11 menjadi 10. Proses ini tidak dijalankan sehingga dia tidak bertambah menjadi nilai semula. Jadi kalau di print X-nya itu tetap 9, masih berkurang, Y-nya 10 berkurang, kayak gitu. Paham ya? Jadi short circuit N ini ada keuntungannya. Kalau kita menggunakan fungsi yang panjang seperti ini, kebetulan di sini false, maka kita akan hemat proses. Ini tidak akan dikalkulasi.
efeknya kita harus ngerti. Jadi kalau kita tidak ngerti, jangan sampai nanti ketika kita bikin program, "Loh kok aneh hasil hitung-hitungannya?" Kayak gitu ya. Padahal rumusnya sudah benar kok, secara logik sudah benar kayak gitu ya. Tapi karena kita menggunakan short circuit, ini hasilnya jadi jauh lebih berbeda. Oke, paham ya? Nah, ini kita sudah bahas tentang operator kondisional atau operator logika. Berikutnya kita akan bahas tentang best practice dari logic. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi ya. Jadi tiga ini perlu kalian hafal. Logika N akan menghasilkan true jika X dan Y juga true. True, true, true gitu ya. Logika OR akan menghasilkan false jika X dan Y juga false. Jadi kuncinya ini aja yang dihafal. Logika XOR akan menghasilkan true jika X dan Y berbeda. Kayak gitu ya. Kalau dia sama-sama true, sama-sama false, nggak bisa tuh. Gitu ya. Jadi kita hafal saja yang tiga ini. Untuk logika gerbang, maksud saya untuk gerbang logika tadi. Nah, berikutnya ada operator yang tak kalah penting sebenarnya ya, yaitu operator bitwise. Ini operator ini simbolnya mirip sih simbolnya gitu ya. X dan Y gitu ya, mirip dengan N tadi. Dan deskripsinya juga kayak logika N kayak gitu ya. Nah, di sini saya kasih catatan bahwa ini operator ini hanya khusus untuk angka biner. Kayak gitu, angka biner. Nah, di sini ada 4. Pertama adalah AND, OR, XOR, satu lagi inversi. Kebalikan kayak gitu ya. Nah, karena kita berurusan dengan biner, maka yang akan dioperasikan menggunakan operator ini adalah angka biner. Ya, seperti apa? Contoh, saya contohkan dulu di codingnya. Saya bikin codingnya dulu. Saya punya angka X sama dengan 2. Oh, nggak usah deh, langsung saja. Saya punya angka 7 dan 2, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini kita sedang menggunakan operator bitwise. Berbeda kalau kita menggunakan operator kondisional tadi. Kalau kondisional tadi hasilnya boolean, misalnya y kayak gitu ya, sama dengan true dan false. Misalnya seperti itu. Kalau menggunakan operator kondisional, operan kita itu haruslah boolean, sesama boolean. Hasilnya juga boolean, hasil operator ini. Sedangkan kalau operator bitwise kita menggunakan pada angka, operannya angka, hasilnya juga angka, integer. Bedanya di situ saja. Jadi kalau kalian gunakan dan-nya itu kepada tipe data angka, maka dia akan gunakan bitwise kayak gitu. Nah, paham ya? Sekarang angka ini akan saya printkan. Nah, ini saya jalankan saja X, kita lihat hasilnya. Kalian pasti akan bingung juga sih. Hasilnya kenapa seperti itu ya? Nah, hasilnya jadi 2. Apa maksudnya? Kayak gitu ya. Nah, ini kalian harus paham dulu. Saya contohkan ya. Ini kita hapus saja. Misalnya 2 dengan 7 tadi ya. Di sini ada angka 2. Oke, saya gunakan warna putih saja. Angka 2 dan 7. Kayak gitu ya. Karena ini adalah operator bitwise, itu operator untuk kalkulasi di bilangan biner. Jadi 2 ini harus kita ubah jadi biner.
2 jadi binernya itu adalah, ini binernya ya, 0, 0, 1, 0. Nah, ini biner dari angka 2 desimal tentunya. Ini 7 desimal, binernya adalah 0, 1, 1, 1. Nah, ini biner dari angka 7. Kayak gitu. Nah, kita lakukan proses bitwise logika N. Logika N itu ya mirip kayak logika N tadi, kayak gitu ya. Cuma yang kita proses adalah angka biner, angka per angka. Posisinya yang sama, kayak gini ya. 0 dengan yang ini. Nah, ini kita N kan. Kalau tadi true dengan false, sekarang 0 dengan 1. 1 ini true, 0 ini false. Jadi kalau di dalam biner, 1 ini bernilai true, 0 ini bernilai false. Kita gunakan saja prinsip N tadi. N tadi kalau true ketemu true, ya true. Sisanya false. Di sini yang true ketemu true mana? Yang, tunggu, saya ganti warnanya. Yang ini 0 ketemu 1, berarti false ketemu true. True ketemu true enggak? Enggak. Berarti ini nilainya false. False berarti 0. Kayak gitu ya. Terus ini true ketemu true enggak? Jadi kita per ini ya, per digitnya ya kita lakukan proses. 1 dengan 1 true enggak? True. Nilai true. Ini false. Ini false. Dapatlah kita angka segini. 0, 0, 1, 0. Kalau dijadikan desimal jadi 2. Nah, itulah hasilnya kenapa tadi coding kita itu menjadi 2. Nah, ini menggunakan operator bitwise. Jadi operator bitwise itu menghandle binary sebenarnya. Kegunaannya memang nanti akan kedepannya kalian akan ketemu kasus-kasus yang menggunakan operator-operator seperti ini. Memang selama saya bikin program jarang sih menggunakan operator ini, tapi setidaknya kalian tahu cara kerjanya. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Nah, di sini kita sudah ada OR, XOR, tambah satu lagi namanya inversi. Inversi itu kalau dia sama seperti kayak operator tanda seru, not, kayak gitu ya. Kebalikan, kalau dia false jadikan true, kalau dia true jadikan false. Tapi karena ini adalah angka biner, kalau dia 0 jadikan 1, kalau dia 1 jadikan 0. Seperti itu. Ini inverse. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke operator bit shift. Bit shift ini juga urusannya kepada biner. Biner itu kayak gini, menggeser sekian bit ke kanan, kayak gitu ya. Jadi kalau X apa ini nama simbolnya ya, bacanya agak apa ya, kalau di bahasa Inggris tuh namanya right shift, left shift. Nah, ini right shiftnya apa ya gitu ya. Nah, seperti itu. Ini right shift, ini left shift, ini juga right shift, tapi ini khusus untuk yang unsigned, kayak gitu. Jadi kalau seandainya X saya geser ke kanan sebanyak 2 kali, maka nanti angka 0101-nya itu yang bergeser. Nah, ini agak bingung ya. Ya, kita contohkan, kita contohkan. Oke, ini saya clear dulu. Nah, kita mulai lagi. Misalnya saya punya X sama dengan 2. Oh, nggak usah 2 deh. 2 ini terlalu apa gitu ya. Terlalu kecil. Saya bikinkan X sama dengan
7. Nah, 7 ini lebih enak. Sekarang X, right shift, ke kanan sebanyak 2. Berapakah hasilnya? Kayak gitu ya. Kembali lagi kita ubah 7 ini menjadi biner. Kita ubah jadi biner. Berapa binernya? 0, 1, 1, 1. Kayak gitu. Udah ketemu nih ya binernya. Sekarang kita geser binernya itu 2 kali. Geser itu maksudnya adalah angka-angka ini digeser. Ini kalaulah saya mau bikinkan kotak-kotak seperti ini deh nih. Bikinkan kotak-kotak ya. Nah, ini kotaknya ini, satu kotaknya itu, satu kotaknya itu. Nah, kayak gitu. Digeser ke kanan, digeser ke kanan. Jadinya seperti apa? Sekarang coba kita bikinkan angkanya. Nah, digeser ke kanan itu maksudnya seperti ini. 0 digeser ke kanan sini 2 kali. 1, 2. Pasti 0 yang ini jadi di sini. 1 digeser ke sini 2 kali. Pasti sini. Yang ini sudah kelewatan, hilang. Yang ini sudah kelewatan, hilang. Seperti itu. Paham ya? Paham ya? Nah, sekarang sisa di sini pasti dijadikan 0. Nah, mungkin dijadikan 1. Kalau dijadikan 1 berubah angkanya. Nah, ini dijadikan 0. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, berapa hasil desimalnya? Hasil desimalnya adalah 1. Jadi kalau 7 di right shift itu dengan 2 kali, maka hasilnya 1. Betul nggak? Gitu ya. Sekarang kita cobakan ke codingnya. 7 kita right shift 2. Hasilnya harusnya nah 1. Kayak gitu ya. Ya karena memang operator ini fungsinya untuk proses di dalam angka biner, bit-bit yang ada di dalam angka biner. Nah, ini sama dengan yang bitwise tadi, jarang sih sebenarnya digunakan, tapi untuk kasus-kasus tertentu ini sangat menarik untuk dipakai. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ada operator object comparison. Nah, object comparison ini khusus untuk di Java. Kalau di bahasa program lain mungkin ada teknik tertentu ya untuk mendeteksinya. Di JavaScript itu kita menggunakan apa ya? Type of gitu ya kalau nggak salah. Di JavaScript itu. Kalau di Java kita menggunakan instance of. Nah, oke. Kita contohkan saja, instance of ini tujuannya adalah untuk mengetahui sebuah objek itu adalah objek dari kelas apa, kayak gitu ya. Misalnya, contoh kayak gini. Saya contohkan nih. Saya bikinkan string nama sama dengan Andes. Terus saya shortkan nama instance of. Nah, kayak gitu. Nama instance of string misalnya. Bikinkan string. Nah, string yang seperti ini. Jalankan. Nah, seperti itu. Hasilnya true atau false kayak gitu ya. Kalau saya bikinkan di sini adalah integer gitu. Apakah nama itu instance of-nya integer gitu ya? Ya tidak, gitu ya. Nah, jadi penggunaannya seperti ini. Kita cobakan kalau yang untuk integer, misalnya integer x sama dengan 10. Terus saya gunakan x
instance of integer, misalnya kayak gitu. Loh, kok error? Nah, pasti akan muncul pertanyaan seperti itu. Ya, kalau instance of ini memang kita gunakan bukan untuk tipe data primitif. Sedangkan kita ngerti ya bahwa int ini adalah tipe data primitif. Kalau kita ingin menggunakan seperti itu, kita gunakan saja sebenarnya integer ini. Nah, baru dia mau. Gitu ya. Nah, ini instance of hanya untuk memvalidasi apakah objek itu adalah instance dari kelas ini gitu ya. Nah, itu ya. Oke. Selanjutnya operator terakhir yaitu operator ternary. Nah, ini operator ternary ini adalah satu-satunya operator yang memiliki 3 operan. Tadi kan ada operator yang 1 operan, ada yang 2 operan. Nah, ini adalah 3 operan, yaitu operator ternary. Operator ternary ini adalah operator pengganti cara cepat untuk statement if else. Karena kita memang belum belajar tentang if else ya, percabangan. Jadi nanti operator ini akan kita bahas lebih jauh di materi percabangan. Lanjut dulu, ada yang namanya precedence. Ini adalah urutan proses dari operator. Jadi semakin ke atas, makin duluan diproses. Jadi kalau kalian perhatikan, di atas ini ada operator binary ya, yang untuk simbol plus plus di depan gitu ya, di sebelah kanan. Di sini ada plus plus di belakang. Jadi kalau kita menggunakan expression variabel yang menggunakan plus plus ini, yang di sebelah kanan akan diproses lebih dulu ketimbang yang sebelah kiri, kayak gitu. Begitu juga dengan tanda tambah. Tanda kali ini akan diproses lebih dahulu, tanda bagi akan diproses terlebih dahulu, tanda modulus akan diproses terlebih dahulu, barulah dia akan ditambah atau dikurang. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah urutan dari operator-operator yang harus didahulukan. Mana yang harus didahulukan? Kayak gitu ya. Yang paling bawah adalah assignment. Ternary setelah itu. Di atasnya adalah logical. Jadi di sini kalian kelihatan bahwa logical OR itu beri apa namanya? eh, terakhir dijalankan setelah menjalankan AND. Ini gunanya ketika kita membuat sebuah ekspresi yang di dalam satu ekspresi itu ada berbagai macam operator. Misalnya 2 tambah 12 terus N bagi gitu ya. Kan banyak gitu ya operatornya. Nah, ketika kita menggunakan banyak sekali operator dalam satu baris coding, maka program akan lebih mudah untuk menseleksi mana yang lebih dulu diproses. Kita sebagai programmer tentunya harus tahu, jangan sampai nanti kita membikinkan ekspresi tertentu yang harapan kita A, ternyata komputer menganggapnya B, kayak gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Karena komputer panduannya adalah yang ini, urutan ini. Kalau kita ngerti urutan ini, maka kita akan paham bagaimana hasil dari operasi tadi. Apakah kali dulu diduluankan atau tanda tambah dulu. Nah, ini kita harus tahu kan. Ternyata perkalian dulu. Seperti itu. Nah, kalau kita contohkan, misalnya saya punya integer X sama dengan 12 tambah 9 kali misalnya kali 2, misalnya seperti itu. Nah, ini ya, untuk operator ini hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena kita mengerti yang namanya precedence dari operator itu, tentu kita harus ngerti bahwa yang akan diproses duluan adalah tanda kali, baru tanda plus.
Nah, ini adalah contoh sederhana penggunaan preseden tadi. Jadi 9 dikali 2 dulu mendapatkan 18, barulah ditambah dengan 12. Hasilnya 30, bukan 9 ditambah 12 ditambah 9 hasilnya 21 dikali 2 jadi 42, bukan seperti itu gitu ya. Oh, ini belum saya printkan. Nah, coba komputer dia akan otomatis mendeteksi presidennya. Nah, itu ya, ini duluan dikalikan kayak gitu. Begitu juga kalau kita menggunakan tanda presiden yang tadi. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang operator. Kita sudah paham tentang jenis-jenis operator, kita juga tahu bahwa ternyata masing-masing operator ini digunakan khusus untuk tipe data tertentu. Ada yang tipe data angka, ada yang tipe datanya objek gitu ya, ada tipe datanya boolean kayak gitu ya. Nah, kita sudah tahu itu, terus kita juga tahu bahwa operator-operator itu ada berbagai jenis, ada yang unary, ada yang binary, dua operannya. Kalau yang unary itu satu operannya, terus ada yang ternary. Ternary itu tiga operannya, seperti itu ya. Ada nggak yang empat operannya? Sebenarnya nggak ada lagi gitu ya yang empat operannya. Tapi kalian bisa bikinkan sebuah rumus tertentu yang banyak operannya bisa. Tapi intinya itu hanyalah dua, satu, dua atau tiga operan saja. Nah, pada materi berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang yang namanya expression. Jadi di video ini juga tadi saya singgung-singgung tentang expression ya. Kalau kita sudah belajar tentang data, tipe data, variabel, terus variabel dan data ini kita gabung-gabung menjadi operan, kita gabung dengan operator, itu menjadi sebuah expression. Nah, expression ini merupakan bentuk-bentuk awal sebuah program. Dengan kita paham cara membuat expression, kita akan mudah mengetahui pola dari coding-coding program itu. Tak heran kalau kebanyakan programmer yang sudah ngerti, dia sudah ketemu pola dari coding-coding itu. Sudah terbiasa mengetik coding itu nggak akan salah kayak gitu ya. Masa tanda tambah dulu baru angkanya kayak gitu ya. Nah, itu tandanya masih belum ngerti tentang expression. Nah, di video berikutnya kita akan membahas lebih detail itu tentang expression, dan gabungan dari expression itu adalah statement dan block. Oke, cukup sekian dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mengerti ya. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.